Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 591 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 8 Desember 2021 dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Maria ia situtu maho ale boru Sion. Marulupolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopot ho partigor ibana jala siparmonang na serep dorohana jala masihudul di halode dohot di anak ni halode inaina." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan wajahnya tertuju pada salib. Dia sungguh-sungguh menyadari bahwa dia akan mengalami kematian yang memalukan dan menyakitkan di sana. Ia membayar harga dosa manusia. Kebiasaan saat itu, raja-raja timur mengendarai keledai saat membawa misi damai, sedangkan kuda dipakai sebagai alat perang. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai raja ketika dia memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Jauh sebelumnya, Nabi Zakaria telah bernubuat bahwa dia akan datang dengan rendah hati, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Zakaria dan Nabi Hagai hidup di zaman yang sama, yaitu zaman bangsa Israel sudah kembali dari masa pembuangan Babelonia. Ketika pulang ke Yerusalem, mereka mendapati bait Allah sudah hancur dan memang mereka akan membangunnya kembali. Arti nama Zakaria adalah Allah mengingat. Zakaria membawa pesan bahwa meskipun keadaan Yerusalem telah porak-poranda, Allah tetap mengingat umatnya. Allah akan menggenapi janjinya, walaupun karena penghukuman Allah, keadaan telah hancur lebur. Zakaria memberikan janji tentang kedatangan Mesias yang sangat unik. Mesias itu adalah raja yang akan datang menunggang keledai. Ia lemah lembut dan membawa pesan damai yang akan sampai kepada semua bangsa. Inilah cara Allah yang berbeda dengan cara manusia.
Bangsa Israel merasa lelah di tengah kekerasan demi kekerasan akibat konflik berkepanjangan antara Yahudi dan Samaria. Mereka berharap datangnya Sang Raja Adil yang membawa damai. Di tengah pengharapan itulah Nabi Zakaria memberitakan rekonsiliasi, perdamaian dan pengharapan yang membangkitkan semangat hidup yang patah. Zakaria mengajak umat bersemangat dan bersukacita beserta bersorak-sorai menyambut datangnya Raja baru yang dihadirkan Allah di tengah-tengah Yerusalem. Raja baru itu bukanlah sosok pahlawan perang yang menghancurkan musuh. Tuhan menghadirkan sosok raja yang lemah lembut, rendah hati, dan membawa damai. Ia adalah pemimpin yang mengakhiri perseteruan dengan jalan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan pengampunan. Nubuatan ini dipenuhi di dalam diri Yesus. Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem, di mana banyak orang menyambutnya dan berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yohanes pasal 12 ayat 13. Yesus memberi dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan manusia. Ia mati di kayu salib untuk mendamaikan kita orang-orang berdosa dengan Allah. Dia sangat ditinggikan di sebelah kanan Allah dan akan datang kembali sebagai Raja dari segala raja, Tuan dari segala Tuan, Tuhan dari segala Tuhan. Sebagai Raja, salibnya harus mendahului mahkotanya. Kelak kita tidak akan memakai mahkota di surga jika Kristus tidak memikul salib di bumi. Jika kita ingin menjadi bagian dari kerajaan sorgawinya, kita harus menerima Dia sebagai juru selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami dan Allah kami, Engkau menyerahkan dirimu menjadi korban persembahan yang hidup demi keselamatan kami. Sucikanlah hati jiwa roh kami, supaya kami bersukacita menantikan kedatangan-Mu. Ampunilah dosa kami, agar kami tidak takut kepada kuasa maut. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar rindu kepada kehidupan yang kekal di sisi-Mu. Kasihanilah kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu, tanda kami memuji kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 591 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.